kasih Pak Rudi, Bu Istri ini, Mbak Dian Sugiarti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktunya dimulai ya. Gimana? Belum. Baik. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akan menyampaikan sebagai CGP Angkatan 8. Hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah sekitar desa Lima ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dan ada kaitannya yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, kemudian Pak Gian, kemudian Pak Sarpras, Bu Istri ini juga, itu semuanya sebenarnya sudah terangkum dari kegiatan kita di dalam program guru penggerak. Maka dari itu kami mendorong kepada Bapak Ibu semuanya agar di angkatan 10 ini bisa bergabung bersama-sama. Karena guru penggerak itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang akan menyenangkan dan nanti akan berdampak positif dengan lingkungan sekolah kita. Kalau saya yakin, kalau ada 7 atau 10 saja di kita, maka insya Allah sekolah kita akan menjadi apa yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala tadi dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gian. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal, meskipun saya tidak menguasai secara itu, tapi insya Allah nanti kita bersama-sama, terutama di sini ada Ibu Wulan Diani yang sudah menjadi guru penggerak, maka saya minta bantuannya pada bulan untuk memfasilitasi kalau ada hal yang sifatnya menjadi kendala bagi saya. Oke, selanjutnya, nah ini diseminasi program pendidikan guru penggerak modul 1-4 budaya positif. Saya Destiana MPD CGP Angkatan 8 yang kebetulan hari ini sedang menjalani pendidikan. Kemudian agendanya adalah pembukaan. Nah ini kita tinggal baca saja kompetisi lulusan capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kemudian capaian umumnya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini tadi yang dikatakan oleh Pak Gian sebetulnya bahwa menuntun siswa dalam kegiatan belajar. Jadi guru sebagai teladannya yang akan menuntun siswa nanti menjadi sesuai dengan arah harapan, sehingga siswa menjadi siswa yang benar-benar sesuai dengan keinginan harapan baik sekolah, orang tua, kemudian lingkungan masyarakatnya. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, ini sebagai pertanyaan pemantik saja, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini pertanyaan pemantik ini hampir atau nyaris semuanya sudah kita alami. Di antaranya apakah dengan hukuman akan dapat mendisiplinkan anak, atau sebaliknya pemberian hukuman dengan yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, apakah itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan disiplin anak atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan juga, apakah itu akan mendisiplinkan anak atau apa seperti apa. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan segitiga restitusi. Mungkin kita masih awam, atau mungkin kita juga baru mendengar istilah-istilah ini. Tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang akan menjadi budaya positif bagi sekolah kita kalau ini benar-benar diimplementasikan dengan baik. Kemudian ekspresi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah kalau ini nggak mesti saya sampaikan karena ini sebagai bentuk permainan saja antara A dan B. Apakah A-nya adalah Anda dan kemudian B-nya adalah saya atau sebaliknya, yang mengepalkan tangan gitu. Mengepalkan tangan dengan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya itu adalah sebuah Bu Ali bisa pendapat. Nah,
Kita sobeklah sari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu itu dengan segala daya dan segala kekuatan kita. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian misalnya boleh sebagai teman atau sebagai B nya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam sekalipun, menghardik sekalipun, merayu, menyuap, nyogok dan lain sebagainya untuk membuka kepalan tangan saya atau kepalan tangan Bu Ali. Apakah Bu Ali itu akan memberikan kepalan tangan itu, atau akan melepas, atau akan mempertahankan apa yang menjadi tulisan atau benda yang dipegang oleh Bu Ali? Nah, itu nanti diserahkan kepada Bu Ali. Apakah yang terjadi? Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan kalau orang dewasa ada kekuatan untuk memaksa. Dan kamu akan saya ajak untuk bermain. Kalau kamu mau ikuti tindak atau perintah saya, itu orang dewasa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk di sekolah dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya gini, kalau kemarin kita punya anak yang overprotective misalnya, atau punya anak yang aktif sekalipun, misalnya aktifnya di bidang kajian, anak berantem, nyerang ke kelas, nyerang ke sekolah lain, itu di sisi lain adalah hal yang negatif dilakukan oleh siswa. Tetapi kenapa tidak kita ambil posisi positifnya? Misalnya keberaniannya itu dijadikan nilai oleh kita untuk dijadikan keberanian yang berada di lingkungan sekolah kita. Misalnya apa? Kita fasilitasi misalnya anak di pencaksilat, karena dia punya keberanian untuk berunjuk gigi atau unjuk kekuatan misalnya dari bidang motor. Kemudian saya tidak sampaikan semuanya. Ini sebetulnya sebagai substansi yang ingin saya sampaikan dalam diseminasi kali ini. Diantaranya adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini adalah seorang psikiater atau seorang pendidik yang mengungkapkan teori kontrol. Saya lewat saja ya, karena ini tulisannya kecil. Nanti akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Apakah makna disiplin? Berasal dari di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang ada di kita di sekolah itu sudah bergeser makna dari disiplin asalnya. Kalau menurut bahasa Latin kan belajar, tetapi disiplin yang hari ini kita maknai itu adalah sebuah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita juga pasti bisa memaknai Bu ya. Jadi kalau kita berbicara disiplin, maka kita identiknya bahwa mendorong seseorang untuk mengikuti segala sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Misalnya, setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Kemudian dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang hari ini sudah menjadi ikon di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila mungkin sudah 2 tahun ini kan oleh kita dijadikan isu hangat
dari kurikulum Merdeka. Nah ini dia. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku dan akhlak mulia. Nilai yang pertama ini yang saya angkat di gerakan di CGP. Karena kita sedang menerapkan budaya-budaya positif terkait dengan penguatan karakter keagamaan, keimanan dan ketakwaan. Supaya apa? Supaya mereka berimbas kepada aktivitas kesehariannya. Ini yang sering saya sampaikan dalam setiap momen ketika kita ada pertemuan terkait dengan kegiatan grup penggerak. Saya mengangkat isu seperti sholat duha, kemudian doa bersama, kemudian sholat duhur berjamaah dengan sebelumnya kita isi dengan kajian-kajian keagamaan, simpel-simpelnya atau sedikit. Kemudian ada setiap hari Jumat, kemudian Feni mengikuti kegiatan kajian. Ini adalah isu-isu positif di sekolah yang saya angkat agar menjadi sebuah ikon bahwa kita sedang bergerak melakukan perubahan yang positif di sekolah, terutama di SMK 1 Malikping, bahwa jangan dulu berbicara anak itu menjadi baik perilakunya, baik akhlaknya, baik kesehariannya, baik perangainya, sementara nilai-nilai ketakwaannya saja tidak ada, nilai keimanannya tidak ada. Karena kita sering melihat bahwa ketika ada anak yang baik kelakuan kehidupan sehari-harinya, baik tutur katanya, baik perangainya, itu kalau kita tanya, kita analisa, orang tuanya rajin ibadah, kemudian dia di rumahnya juga rajin ngaji. Ini adalah salah satu contoh bahwa yang dikedepankan untuk menerapkan budaya-budaya positif itu diantaranya adalah nilai keimanan dan ketakwaan. Dan ini sudah terpancar di dalam kurikulum Merdeka. Diantaranya adalah ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah harapan-harapan yang kita ingin capai dari profil pelajar Pancasila yang hari ini sedang kita laksanakan. Kemudian eksplorasi konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah ini juga saya lewat saja Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya saya juga belum short, kita semua mohon maaf ini. Kemudian Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian, itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi yang namanya merdeka itu bukan hanya sekedar terlepas dari beban, terlepas dari perintah, tapi juga dia tetap juga cakap membuat perintah diri sendiri. Kemudian kalau kita bisa tebak dari permasalahan ini, kira-kira kita lihat contoh yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, atau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi? Kita pasti yang namanya punishment kan kita sudah kenal. Oh ini hukuman, oh ini adalah konsekuensi. Kalau saya punya pertanyaan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsisten atau konsekuensi? Konsekuensi, baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada juga konsekuensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Gak boleh dia copot sepatu karena dia tidak menggunakan warna sepatu sesuai dengan ketentuan sekolah. Hukuman. Baik, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Nah ini dia. Begitu ya. Ternyata beda antara konsekuensi dengan hukuman. Paham ya? Oke, selanjutnya, nah ini terlalu kecil. Nah ini dia identitas gagal, kemudian identitas sukses. Ini dia. Kalau kita lihat hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang di hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek.
Kalau yang namanya restitusi adalah memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Coba ibu atau bapak bisa dilenyapkan, disimak. Kira-kira sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kecil aja. Jadi kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif, begitu ya. Berarti kita bisa membedakan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, ini dia restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Beda dengan hukuman. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, karena mereka melakukan kesalahan. Si A melakukan kesalahan tapi tidak dihukum, tapi diangkat supaya dia kembali kepada kelompoknya dengan nilai yang positif. Jadi dia tidak merasa kecewa, tidak merasa disakiti, tidak merasa dihargai. Itu adalah restitusi. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau untuk menebus kesalahan bedanya kamu tidak pakai sepatu warna hitam hari ini, maka hukumannya lari 10 keliling di lapangan upacara. Itu hukuman. Tetapi kalau restitusi, belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu diambil pelajaran, diambil hikmah untuk mengangkat dia kembali ke jalur yang baik. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah bukan dihukum, begitu. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali ke kelompoknya. Kalau dihukum, biasanya anak ketika dihukum, diberikan sanksi, maka dia sulit untuk kembali ke kelompoknya. Karena apa? Karena kelompoknya bisa saja menghardik, kelompoknya mencaci, karena dia seolah-olah trauma bergabung dengan dia. Nah, kalau restitusi dikuatkan supaya dia kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan stabil. Itu restitusi. Kemudian eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Baru mendengar barangkali ya, saya juga mendengar ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena yang kita tahu kan peraturan kelas, diatur di kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh masuk ke kelas dalam keadaan baju lusuh, tidak boleh masuk ke kelas dalam keadaan tangan memegang sebatang rokok misalnya. Itu kan peraturan kelas. Tetapi kita bandingkan nanti dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dalam lingkaran dari yang terkecil sampai ke atas sampai ke bawah, nah peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, nanti akan menjadikan budaya. Nah, tadi itu yang dikatakan oleh bagian, kalau anak ini sudah punya kemampuan untuk menerapkan karakter-karakter baik, misalnya dia datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memasukkan baju ke dalam celana dan bersabuk, ini kan karakter baik, kebiasaan baik. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan seluruh komponen warga sekolah, maka saya yakin itu akan menjadi sebuah budaya di sekolah. Dan itu adalah budaya yang positif yang perlu mendapatkan dukungan. Kalau hanya 1-2 orang saja itu belum budaya, tapi karena masuk beberapa segelintir orang saja yang datang dari pelosok A, pelosok B, masuk ke kelas, dia baik, penampilannya baik, cakapnya baik, tegur sapanya baik, bagaimana dia punya karakter di sekolah, tegur sapa dengan teman-temannya, nggak pernah menggunakan bahasa gua lu dan lain sebagainya. Maka itulah karakter-karakter yang sudah dia dapatkan dalam lingkungan. Datang ke sekolah, ditularkan, diimplementasikan kepada yang lain, maka dia akan menjadikan sebagai faktor perubahan untuk memunculkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, kita lihat ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kemudian kami guru dan murid yang saling sayang, menyayangi.
Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sepertinya keyakinan kelasnya. Oke, selanjutnya. Kalau ini terlalu kecil, saya lewat saja. Nah, kalau kita lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita lihat ini peraturan. Kalau keyakinan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana keyakinan kelasnya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan, tidak boleh di sekolah. Nah, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, nah ini dia. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini ada nilai keyakinan kelasnya, yaitu bertanggung jawab. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi kalimatnya kalimat positif di dalam keyakinan kelas. Kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain, tidak ada kata dilarang, tetapi menggunakan kalimat yang positif, menghormati orang lain. Nanti ada nilai tanggung jawab yang mendasar di dalam diri setiap siswa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita tidak menggunakan kata dilarang. Begitu. Karena itu adalah peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kita tidak menggunakan kalimat negatif, tapi gunakan kalimat keyakinan kelas karena faktor kesehatan. Begitu. Dan seterusnya. Nah, jadi dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu juga bisa menerapkan atau bisa melakukan aksi nyatanya misalnya di kelas. Jadi kita kumpulkan siswa, kita buat keyakinan kelas. Kita pancing emosi anak-anak di kelas. Bagaimana nih? Kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan semua bisa berkomentar. Semua bisa melakukan cakap di dalam kelas sebagai bentuk usulan untuk diputuskan sebuah keyakinan kelas yang tadi itu. Dimulai tanggung jawab. Oh Bu, misalnya Pak, saya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana nilai keyakinan kelasnya? Nah, kita tulis bahwa itu adalah nilai tanggung jawab dalam keyakinan kelasnya. Itu bisa Pak dipasang di dinding kelas kita, keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Karena biasanya anak-anak kan suka iseng di kelas, suka ya begitulah yang namanya anak-anak gitu. Tapi kita tidak mesti membuat kata dilarang, karena itu adalah peraturan. Kita hari ini kita berbicara kurikulum merdeka, kita berbicara keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak dilarang duduk di atas meja, dilarang berdiri di atas kursi, dilarang duduk di depan atau duduk di meja guru, itu tidak muncul kalimat dilarang, tapi kita memunculkan menghormati orang lain, supaya nanti dari hati-hati siswa itu terketuk nilai-nilai kebaikan. Baik, selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak terpenuhi ini sulit sekali untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam diri kita semua. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan biasanya ketika kita menemukan di kelas, ada siswa yang cuek dengan pelajaran, ada siswa yang ngantuk di dalam kelas. Itu diantaranya karena mungkin butuh kasih sayang. Jadi gurunya tidak melakukan teguran, tidak melakukan pendekatan dan sebagainya. Dan itu ternyata ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada siswa yang ngantuk di kelas atau ya melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik lah menurut kita, mungkin saja bahwa nilai kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup adalah nilai yang sering kita lakukan begitu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, baik. Tadi kita yang disampaikan ini kajian daripada Dr. William sebagai psikiater. Kemudian eksplorasi konsep yang kelima adalah 5 posisi kontrol, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru, nah penempatannya kita ada di posisi mana? Kalau sebagai penghukum, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, misalnya bagian ketika kucluk-kucluk dari gerbang dan sana. Ada anak menggunakan sepatu warna hijau, dipanggil sini. Silakan kamu berdiri depan saya. Lihat itu sepatu yang kamu pakai hari ini. Berwarna apa? Itu kan posisinya apa?
penghukum, karena ada indikator menghardik, menunjuk. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Ini yang agak sedikit riskan itu yang ini, membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika siswa, kalau kita posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini yang sering siswa terasa menyakitkan dalam hatinya, sehingga mungkin terganggu psikologisnya. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tadi yang kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian maafkan saya. Ini guru pembuatnya, kemudian guru berkata, kemudian hasilnya kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata dan dampak pada murid. Nah ini dia. Dampak pada muridnya mengulangi kesalahan, bisa jadi ketika dihukum, kemudian merasa rendah diri ketika membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau posisi sebagai teman, hasilnya tetap lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum pula. Ini kasusnya. Kemudian kita lihat kalau dia dari indikatornya bahwa sebagai penghukum itu nadanya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selamat datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Kalau kita kasih penghukum di bagiannya, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau dengan bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang sekali mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti saat ini? Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Pas sebagai teman, nadanya suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, makan dan senyum jenaka. Adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah ini kalau berperan sebagai teman. Kalau pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian kalau manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah ini biasanya kalau kita sebagai guru yang hari ini sedang berjalan. Evaluasi yang keenam adalah segitiga restitusi itu tadi Bu. Nah ini dia segitiga restitusi. Ini adalah segitiga di mana cara penanganan terhadap anak yang dirundung masalah tadi di atas, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita langsung saja ke contohnya Bu ya. Ini dia. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas Bapak sekalian. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah kata-kata yang bisa dipakai pada saat kita menstabilkan identitas anak ketika punya masalah. Yang kedua, ketika memvalidasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kata-katanya positif semua Bu. Tidak ada kata-kata yang negatif terhadap anak yang punya masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini atau melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah cara-cara penanganan siswa dengan menggunakan tiga institusi. Yang pertama, stabilkan dirinya. Yang kedua, validasi masalahnya. Dan yang ketiga, tanya keyakinannya. Begitu. Ini cara merestitusi. Ini cocok banget kalau bagian yang melakukannya karena berkaitan langsung dengan siswa. Jadi kita tidak mesti membentak-bentak siswa kalau kita merujuk kepada segitiga restitusi. Karena stabilkan dulu. Stabilkan dulu gini. Tadi yang ada di atas itu. Berbuat salah itu tidak manusia. Jadi ketika saya bagian sebagai siswa, saya sebagai gurunya, bagian berbuat salah itu sebagai manusia biasa. Semua orang punya kesalahan, pernah melakukan salah. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, bapak juga banyak melakukan kesalahan. Ini menstabilkan, artinya anak tidak ngedrop. Ketika ada masalah itu anak sudah terangkat dari kalimat positif itu. Kemudian divalidasi oleh kita, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Gitu. Apakah yang kamu sadar nggak kalau yang kamu lakukan itu baik atau buruk? Nanti anak menjawab, oh saya sadar bahwa yang saya lakukan itu buruk, saya minta maaf. Itu secara tidak langsung anak diangkat emosinya, bukan untuk disakiti perasaannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya, baru kita tanyakan keyakinannya. Apakah tindakan yang kami lakukan sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tadi misalnya kalau kamu punya perasaan si A itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh iya Pak, itu melanggar keyakinan kelas, saling menghormati, saling bertanggung jawab atau komitmen dan lain sebagainya. Jadi kalimat-kalimatnya positif, tidak ada kaitannya dengan kalimat negatif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadikan Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Baik, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan saya yakin belum begitu nyambung begitu. Di sisi lain karena posisi kita sedang lelah, tetapi mudah-mudahan ada sedikit saja. Misalnya kita bisa menerapkan nilai-nilai budaya positif. Tadi kalau kata bagian anak didorong untuk tampil lebih awal, tetapi kitanya saja sebagai gurunya, kalau kata Ki Hajar Dewantara, sebagai panutannya, sebagai sumber teladannya ada di belakang mereka. Bagaimana mereka akan terangkat image-nya, akan mengangkat motivasinya, sementara yang menjadi tuntunannya saja, penuntunnya saja belum baik, kan begitu. Tapi itu adalah kita. Itu adalah keluaran yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit. Makanya sekali lagi Pak Haji, saya sangat mendorong sekali, saya sangat terbuka. Mari kita jadikan SMK ini menjadi wadah dari guru penggerak. Makanya di angkatan 10 ini kami mohon agar kita punya komunitas guru penggerak, bukan punya komunitas dengan sekolah luar, tapi kita punya komunitas di lingkungan sekolah. Bergabunglah dengan guru penggerak karena ada angkatan 10. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ditanyakan seputar guru penggerak terkait dengan seleksinya, ayo kita sama-sama kita akan bantu, tapi bukan sifatnya membantu membuat dan lain sebagainya, tapi mendorong. Ayo ketika ada kelemahan, ketika ada masalah-masalah yang kita harus hadapi, kita selesaikan begitu. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir Bu, bahwa guru penggerak ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan. Ketika kita sudah terjun di dalamnya, maka kata bagian tadi akan senang di dalamnya. Itu yang kita rasakan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Satu saja. Ada yang mau bertanya? Tadi saya menjawab pertanyaan ya. Satu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak ya terkait tentang kedisiplinan siswa tadi, di mana untuk penerapan dalam artian dalam hukuman siswa. Dalam hukuman siswa, ketika melihat karakter siswa di SMK Negeri 1 Marinting, di mana anak-anak di sini butuh penegasan yang lebih. Kalau kita lihat tadi di materi pagi itu
kayaknya akan ada apa ya? Tidak akan imbang kalau hanya dengan bahasa seperti itu. Ketika kita hanya misalkan dengan bahasa halus, saya rasa anak itu tidak akan terlalu ini gitu. Jadi gimana ya cara mengatasinya ketika ada siswa yang perilakunya lebih gitu. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Iwan, luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, baik. Siswa itu sama dengan kita. Siswa manusia biasa, kita juga manusia biasa. Kenakalan itu bukan didasari karena memang siswa itu bawaannya nakal, tetapi siswa itu memang kemungkinan sedang ada masalah. Kita coba selidiki atau analisa masalahnya di mana dan apa hal yang harusnya atau semestinya kita pecahkan solusinya. Seperti yang sudah kita dan sudah saya lakukan terhadap anak-anak di kelas saya saat dulu. Kenapa kamu tidak pernah masuk ke sekolah tepat waktu? Kenapa kamu sering sekali membolos atau apa? Ternyata ketika kita selidiki, kita analisis bahwa faktornya itu datang dari keluarganya. Ada yang karena mau dibelikan motor sampai hari ini belum juga dibelikan motor. Ada yang karena punya masalah keluarga tidak diatasi masalahnya oleh keluarga itu sendiri, sehingga masalah itu melebar, akut sifatnya, dan siswa mendampakkan dirinya, menampakkan kepermukaannya itu di sekolah, bukan di lingkungan keluarganya saja. Dan itu bisa kita atasi dengan pendekatan persuasif tadi. Lakukan dengan kegiatan segitiga restitusi, dengan menstabilkan diri, kemudian memvalidasi. Validasi itu tadi semua stabilkan itu semua orang tadi pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja yang pernah tahu, dan Bapak juga pernah dulu. Bapak adalah biang keroknya misalnya. Kita angkat dulu emosi dia, karena tadi itu bahwa ketika kita alihkan ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, barangkali bahwa anak itu memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi rasa kasih dan sayangnya. Makanya ketika di kelas anak tadi ada yang ngantuk, ada yang ugal-ugalan saja, nggak pernah memperhatikan pelajaran yang kita sampaikan. Nah, kita dekati, mungkin saja itu kebutuhan dasar manusianya tidak tercukupi. Di antaranya adalah rasa kasih dan sayangnya, bukan dari orang tuanya, tapi dari gurunya. Mungkin saja kita tidak pernah menyapa dia, mungkin saja kita tidak pernah memperhatikan dia, karena biasanya kalau laki-laki itu ditepuk pundaknya, dia akan merasa tersentuh hatinya dan merasa melemahkan dirinya, dan dia akan patuh. Mudah-mudahan kita terus berupaya melakukan perubahan yang positif, terutama tadi dengan adanya keyakinan kelas. Saya juga belum mencoba sebetulnya, karena kita sedang melakukan pendidikannya. Nah, dan keyakinan kelas itu, ingat sekali lagi, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan tadi mengikat, diatur, kalimatnya negatif. Kalau kita berbicara keyakinan kelas, adalah nilai-nilainya yang positif. Tidak, jangan kamu masuk terlambat, atau jangan dilarang merokok, dilarang dan sebagainya. Nilai keyakinan kelas itu nilai kesehatan, bertanggung jawab, komitmen, kemudian jujur. Itu nilai-nilai keyakinan kelas. Itu diangkat pada saat kita berada di kelas. Yuk kita sepakati buat keyakinan kelas. Anak diperbolehkan untuk memunculkan semua ide-idenya dan kumpulkan oleh kita. Kemudian diakomodir bahwa nilai-nilai itu masuknya kemana? Bertanggung jawab, kemandiri, ke kesehatan, atau ke nilai-nilai yang lain. Itu adalah keyakinan kelas. Intinya hari ini mudah-mudahan sedikit saja ada nilai keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Saya juga ingin mencoba. Ya, terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan SMK ini adalah luar biasa. Dengan heterogenitasnya yang luar biasa dari karakter dan budaya anak, ini kita jadikan sebagai keunggulan. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa nilai keunggulan siswa yang rajin sekali berantem, rajin sekali ikut tawuran, itu tidak negatif kalau dalam keyakinan kelas, tapi ada nilai positifnya. Nilai apa positifnya? Nilai keberaniannya yang kita ambil dan harus difasilitasi. Kalau Pak Iwan sebagai guru olahraga, fasilitasi itu anak yang suka tawuran dengan disediakan wahana pencaksilat. Jadi nilai keberaniannya nanti akan ada di situ. Dia akan menjadi juara pencaksilat dari nilai negatif yang dia pernah lakukan. Dia punya keberanian nenggar pagar, nenggar motor dan sebagainya. Dibawa oleh kita ke dalam pencaksilat, dia bisa jadi juara. Itu ada nilai positif yang bisa diambil. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan bisa berimbas dengan sekolah kita yang besar. Ditambah sekolah kita sudah menjadi sorotan di Provinsi Banten sebagai sekolah pusat keunggulan. Maka mari kita bersama-sama bergabung di grup penggerak. Mudah-mudahan
kita bisa menjadikan sebuah momentum guru penggerak ini untuk ajang perubahan dan ajang penerapan budaya positif dari budaya-budaya yang telah saya sampaikan tadi di depan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Haji Jahar, kemudian bagian yang sudah menyita waktunya bisa duduk di depan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SMK Negeri 1 Parimping. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.